Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Rizkina Mardotilah. Saya dari kelas PBIN 5A, NIM saya 12210193085. Nah, di sini saya ingin memaparkan materi statistik. Di sini saya sedikit merangkum materi tentang statistik. Nah, yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang istilah-istilah yang sering digunakan dalam analisis data statistik. Yang pertama adalah penelitian. Penelitian adalah aktivitas yang digunakan atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif. Selanjutnya, data. Data adalah sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan dalam penelitian dalam menggunakan parameter tertentu yang telah ditentukan. Nah, di dalam data sendiri terdapat dua jenis. Data yang pertama yaitu data kualitatif. Data yang kedua yaitu data kuantitatif. Yang dimana data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka. Selanjutnya data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka. Jadi ada perbedaannya ya antara data kualitatif dengan data kuantitatif. Sedangkan di dalam data kuantitatif terdapat tipe-tipe data. Yang pertama, data nominal. Data nominal itu adalah data hasil penggolongan atau kategorisasi yang sifatnya setara. Selanjutnya, data ordinal. Data ordinal adalah data hasil kategori yang sifatnya tidak setara. Nah, selanjutnya ada data interval. Data interval adalah data bukan dari hasil kategorisasi dan dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Nah, selanjutnya ada data rasio. Data rasio adalah data yang dapat dilakukan perhitungan aritmatika. Nah, selain data tuh ada variabel. Nah, variabel adalah suatu yang beragam dan bervariasi. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi adalah suatu kelompok atau kumpulan subjek atau objek yang akan dikenai generalisasi dari hasil penelitian. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang akan diteliti. Nah, selanjutnya ada analisis data. Di dalamnya ada dua jenis, yaitu data deskriptif dan data inferensial. Nah, analisis data sendiri itu adalah proses mengolah data dan menginterpretasikan hasil pengolahan data. Nah, jenis-jenisnya yang pertama itu analisis deskriptif, yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data secara sistematik. Nah, yang kedua yaitu analisis inferensial, yang dimana analisis yang menekankan pada hubungan antar variabel dengan melakukan pengujian hipotesis dan menyimpulkan hasil penelitian. Sedangkan ada metode analisis data. Yang pertama, metode statistik parametrik, dan yang kedua yaitu metode statistik non parametrik. Nah, yang pertama yaitu yang parametrik adalah metode analisis data dengan menggunakan parameter-parameter tertentu. Nah, yang kedua yang non parametrik yaitu analisis data tanpa menggunakan parameter-parameter tertentu. Nah, selain itu ada juga hipotesis. Hipotesis adalah jawaban sementara tentang rumusan masalah penelitian yang belum dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada uji hipotesis. Nah, di mana uji hipotesis ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah kesimpulan pada sampel dapat berlaku untuk populasi. Nah, selain itu juga ada signifikansi. Signifikan artinya meyakinkan atau berarti. Nah, selanjutnya ada probabilitas. Probabilitas adalah peluang munculnya kejadian. Besarnya peluang melakukan kesalahan disebut taraf signifikansi. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada degree of freedom. Degree of freedom adalah derajat ketergantungan banyaknya observasi dan banyaknya variabel independen. Nah, setelah ada istilah-istilah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang SPSS. SPSS adalah program atau software yang digunakan untuk olah data statistik. Nah, dari berbagai program olah data yang lainnya, SPSS merupakan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para peneliti. Nah,
dan penggunanya pun juga cukup mudah juga, seperti itu. Nah, sekian pemaparan materi, rangkuman materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.